Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok kecil, akan membahas tentang analisis teori psikologi karya sastra dan abnormal humanistik pada novel Negeri Lima Menara karya A. Fuadi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Doviro, yang kedua Aufa Nur Afnania, dan yang ketiga Nailun Nikmah. Untuk materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari psikologi karya sastra. Psikologi karya sastra adalah analisis stres dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh yang dapat dianalisis konflik batin yang mungkin saja bertentangan dengan psikologis. Dalam hubungan inilah peneliti harus menemukan gejala yang sembunyi atau sengaja disembunyikan oleh pengarangnya, yaitu dengan memanfaatkan teori psikologis yang dianggap relevan. Teori psikologi abnormal. Psikologi abnormal kadang-kadang disebut juga dengan psikologi psikomatologi. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan istilah abnormal psikologi. Menurut Kartini Kartono tahun 2005 nomor 25, psikologi abnormal adalah salah satu cabang yang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental atau abnormalitas jiwa. Konsepsi abnormalitas. Menurut tinjauan Marinis tahun 2005 nomor 94 sampai 100, Kartini Kartono tahun 1999 nomor 10 sampai 1. Konsepsi abnormalitas dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, abnormalitas menurut konsepsi statistik. Kedua, abnormalitas menurut konsepsi patologis. Yang ketiga, abnormalitas menurut konsepsi penyesuaian pribadi. Keempat, abnormalitas menurut konsepsi sosiokultural. Dan yang kelima, abnormalitas menurut konsepsi tentang kematangan diri. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Teori psikologi humanistik merupakan teori yang menekankan pada kecenderungan alamiah manusia dalam hal pengarahan diri yang bertanggung jawab dan kepuasan diri. Abnormalitas dilihat sebagai kegagalan untuk mengembangkan humanitas seorang secara penuh atau lengkap sebagai akibat dari adanya blocking atau distorsi. Kecenderungan ini terdapat pertumbuhan dan kepuasan. Dalam pendekatan humanistik terdapat asumsi bahwa pada dasarnya manusia mampu mencapai apa yang ia inginkan melalui proses yang disebut dengan aktualisasi diri. Tiket untuk mendaftar ke SMA terbaik di Bukit Tinggi. 3 tahun aku ikuti perintah amak belajar di madrasah sanawiyah. Sekarang waktunya aku menjadi seperti orang umumnya, masuk jalur non-agama atau SMA. Ini juga berada di halaman 5 pada novel Negeri Lima Menara. Kutipan ini terdapat konsepsi patologis yang ditandai dengan pemeran tokoh aku yang sangat terobsesi ingin memasuki sekolah SMA. Kemudian ada lagi kutipan yang termasuk dengan konsepsi patologis. Aku ingin kuliah di UI, ITB, dan terus ke Jerman seperti Pak Habibie. Aku ingin suaraku didengar di depan Civitas Akademika atau Dewan Gubernur atau rapat manajer.
bukan hanya berceramah di mimbar surau kampungku. Kutipan ini berada di halaman 8. Kutipan ini bisa termasuk konsepsi patologis karena kutipan ini hanya ilusi si tokoh aku. Kenapa hanya ilusi? Karena dia hanya ada di hayalannya saja atau bayangannya saja. Kemudian ada lagi kutipan yang termasuk konsepsi patologis, yaitu, tapi bagaimana kalau Pak Sultan ini benar? Kalau ternyata Pondok Madani memang tempat kumpulan para anak mantiko, anak bermasalah, wajahku rusuh dan hatiku mengkerut. Aku lebih banyak diam selama perjalanan. Kutipan ini berada di halaman 20. Kutipan ini bisa dikatakan konsepsi patologis karena kutipan ini juga termasuk ilusi yang berada di hayalannya saja, yang tidak kenyataannya seperti itu hanya bayangan si tokoh aku. Kemudian yang terakhir kita menemukan kutipan juga mengenai konsepsi patologis, yaitu pikiranku tidak fokus kepada apa yang aku hadapi di PM dan tetap terbang ke kilasan-kilasan film berisi Randai sedang mapras, jalan-jalan dan tertawa dalam seragam putih abu-abunya. Nah, ini berada di halaman 104. Dalam kutipan ini, alasannya kenapa kutipan ini bisa termasuk konsepsi patologis, karena pada tokoh aku, dia masih berhayal akan cita-cita dia untuk masuk sekolah SMA seperti temannya si Randai, dengan memakai seragam putih abu-abu dan berjalan sambil tertawa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Hasil analisis menurut konsepsi penyesuaian pribadi. Di dalam novel Negeri Lima Menara, terdapat kutipan yang bisa dikatakan sebagai konsepsi penyesuaian pribadi. Seperti yang pertama, aku mengejap-ngejap terkejut, leherku rasanya layu, kursi rotan tempat dudukku berderit ketika aku mendengkurkan kepala dalam-dalam. SMA adalah dunia impianku yang sudah aku bangun sejak lama. Di kepalaku pelan-pelan gemetar dan runtuh jadi abu dalam sekejap mata. Nah, di dalam kutipan tersebut, itu bisa dikatakan sebagai konsepsi penyesuaian pribadi. Karena si tokoh aku tidak bisa mencapai impiannya untuk melanjutkan ke sekolah SMA. Yang kedua yaitu mavisi. Tidak ada, ya nasib hari ini kurang baik. Gumamku berlalu tanpa kupon penting ini. Aku pasrah, tidak ada kupon, tidak ada rendang. Sambil menenteng piring dan gelas masing-masing, kami berlari-lari kecil ke dapur umum. Kalau kami terlambat sedikit saja, antrian bisa mengular sampai ke halaman dapur. Di dalam kutipan tersebut juga bisa dikatakan sebagai konsepsi penyesuaian pribadi, karena si tokoh aku menunjukkan sifat kekecewaannya yang tidak bisa mendapatkan jatah makan sesuai yang diinginkan. D. Hasil analisis konsepsi sosiokultural, yaitu baru 2 hari sudah melanggar. Baru kemarin malam konon dibacakan, dan kalian tahu tidak boleh terlambat. Nah, di dalam kutipan tersebut termasuk analisis konsepsi sosiokultural, karena si tokoh aku dan teman-temannya itu menyimpang dari norma-norma sosial dan susila yang telah ditetapkan di Pondok Pesantren Madani. Yang E. Analisis abnormalitas konsepsi kematangan pribadi, yaitu sungguh memalukan. Aku cukup sering tampil berdiri di depan kelas gara-gara hafalanku yang melantur. Di dalam kutipan tersebut termasuk konsepsi kematangan pribadi, karena si tokoh aku tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tingkat perkembangan
Seperti yang awalnya dia berperilaku baik dan cerdas, akan tetapi dalam hal menghafal, dia tidak mampu dan sering melantur. Hasil analisis psikologi humanistik. Yang pertama, Amak, kalau memang harus sekolah agama, Ambo ingin masuk pondok saja di Jawa. Tidak mau di Bukit Tinggi atau Padang. Nah, di dalam kutipan tersebut, termasuk analisis psikologi humanistik. Karena pada tokoh aku mempunyai cita-cita untuk melanjutkan ke sekolah SMA. Akan tetapi, sama orang tuanya, si tokoh aku disuruh masuk sekolah agama seperti MA. Dan akhirnya, demi mencapai keinginannya, si tokoh aku masuk ke sekolah agama di Pondok Madani. Yang kedua, aku semakin panik, adzan asar berkumandang, tapi kartuku masih kosong. Aku hanya punya waktu 3 jam sebelum tenggat waktu penyerahan ke Taishan. Kawan-kawanku ikut prihatin. Said dan Raja bahkan dengan gagah berani menyatakan siap membantu untuk menjadi asisten jasus. Nah, di dalam kutipan kedua tersebut, itu termasuk analisis psikologi humanistik. Karena si tokoh aku merasa dirinya itu stres dan panik, sehingga dia tidak punya banyak waktu lagi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai mata-mata jasus di pondok. Akan tetapi akhirnya dia dibantu sama 2 orang temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.